Dia udah janji tuh, oh janji ya nanti gini, ntar kalau gue ke Jakarta aku kesana, ya mas ya nunggu ya. Ternyata kita udah janjian, tiba-tiba beliau kena serangan jantung. Kelihatan lah dashboardnya, interiornya, ya begini mobilnya interiornya. Jadi emang ini bikinan dari Jepang emang udah begini. Berarti saya yang goblok, saya pikir kan, bukannya orang yang goblok. Emang seingat saya dulu kalau kita nonton di Ancol itu warnanya silver. Silver biru gitu. Jadi ini kalau kena matahari dia silver gitu. Saya sering lihat dia balap di Sentul gitu, dan saya selalu berdoa gitu kan supaya nggak nabrak. Karena suatu saat harus ada di garasi saya. Iya, gitu. karena ini mobil Sprinter ini langka banget. Ini dia video kedua kita, teman-teman. Saya mau datang lagi di How to Treat Your Car, biar dempet sempit, yang penting modif kita lancar. Tagline-nya gitu. Oh gitu. Oh, siap. Tapi hari ini kita jangan bikin malu karena di sini banyak yang keren-keren. Oke, ini adalah mobil Starlet yang sebenarnya tidak masuk di Indonesia. Ya. Oke, betul. ini Starlet apa Om sejarahnya? Ini Starlet generasi kedua. Oke. Jadi KP61 nama kodenya. Dia bedanya dengan Starlet yang di kita, dia masih gerak roda belakang. Itu aja sih, dan ya build up lah biasa. Dan dia ini kebetulan ini kan Starlet KP61 dia balap ya, jadi dia buatan rumah modifikasi, dia ini TRD ya, buatan TRD. Sebenarnya Om, dari bentuknya ya, tadi kalau nggak baca sih tulisan ini, aku nggak sadar nih Starlet. Aku sadar Starletnya gara-gara sih garis depannya itu loh. Kan ada di Starlet GT atau apa ya, beberapa pakai garis depan merah itu ya, terus-terusan Toyota. Nah, keren banget. Ini dapatnya di mana Om? Balik lagi. Ini kalau ini dapatnya udah begini. Oke. Jadi ini dapatnya, nah ini dulu sebenarnya yang ini cerita mobil ini udah lama banget ini. Oke. Jadi mobil ini dulu balap tahun 80-an ya. Oke. Infonya adalah dipakai oleh sekarang jadi petinggi partai lah. Dulu dia balap pakai mobil ini, tapi balapnya kebanyakan di Malaysia. Oke. Dan pernah balap juga di Ancol, dulu kan 80-an Ancol. Cuman saya nyari literasi, dokumentasi, foto di majalah segala macam nggak nemu. Oke. Jadi ya saya nggak bisa memastikan ya. Nah, kemudian mobil ini beredar lagi, pernah dipakai drag race, pernah dipakai balap di Sentul. Nah, terakhir dipakai oleh namanya Mas Tommy Danamon, itu teman saya yang kebetulan udah almarhum. Oke. Nah, saya tahu ini dulu mobilnya beliau, terus kemudian udah berpindah tangan ke pembalap lain, tapi tidak jadi balap karena zaman itu COVID ya. Tidak jadi balap, terus mobilnya jogrok juga, tapi tetap masih terawat ya, masih seperti ini. Akhirnya saya dapat dari dia. Gitu. Satu yang saya penasaran Om, ini spion beneran di sini Om? Starlet di sini itu? Iya, memang di sini. Mirip-mirip DX ya Om ya? DX kalau yang tahun awal juga masih di depan, kalau nggak salah ya. Ternyata tren itu di Starlet juga. Iya. Oh, keren. Dan kalau DX kan, kalau yang versi GT kan spionnya juga di depan ya, yang Jepang ya, biasa di depan kan. Di sini. Gimana Om, katanya fotonya juga sangat bersejarah. Jadi gini, ini mobil sebenarnya saya agak ada cerita yang agak sedih juga ya, karena kan saya kenal pembalapnya dulu, namanya Mas Tommy ya, Tommy Budi Utomo lah. Tommy Danamon namanya. Kemudian waktu saya beli, saya ngomong, Mas, mobilmu ada sama aku gini-gini. Oh ya gini, kebetulan beliau dulu akhirnya menjabat di Sumatera Utara. Jadi apa namanya, Dirut Bank Sumut ya kalau nggak salah ya. Nah, maksud saya mau bikin, saya ngajak dia wawancara cerita dengan sejarah mobil ini untuk YouTube saya kan, gitu kan. Dia udah janji tuh, oh janji ya nanti gini, ntar kalau gue ke Jakarta aku kesana, ya mas ya nunggu ya. Ternyata kita udah janjian, tiba-tiba beliau kena serangan jantung waktu itu, meninggal. Jadi ya belum kesampaian bikin video sama pembalap. Jadi ya, jadi kalau ngeliat ini saya kadang-kadang masih ingat beliau gitu. Mobil FYP nih Om sering banget lewat di berita nih. Masa yang ini sih? Yang ini sering banget, nggak tahu kenapa aku sering banget lihat yang ini. Garuda Indonesianya ini loh. Ini dia mobil yang sering banget masuk di berita-berita Om. Kalau gitu ya? Koran
kumparan kemarin saya baca-baca di headline-nya mobil ini, tulisannya Garuda Indonesia, ini saya hafal banget. Ini basisnya mobil apa, Om? Jadi sejarahnya ini kan Toyota Sprinter, Trueno TE-nya 71, TE71 ya. Jadi dia mobil Om Tinton, ini pembalapnya dulu Om Tinton Suprapto. Kalau bisa lihat fotonya ini, saya dapat dari majalah, terus saya scan ulang. Dan cuman ini yang saya punya gambarnya ya. Jadi mobil ini dulu sempat berganti livery beberapa. Pernah dia kuning, Ardat tuh merah, terus BASF yang BASF gitu-gitu. Terus ini. Jadi yang saya ingat dulu tahun 1985 itu Garuda merubah logo. Dulu kan logonya yang dari orange ya, orange jadi ini. Nah, ketika 85 dia merubah logo, mungkin dia mau kayak rebranding iklan gitu kan. Nah, dia mensponsori lah Om Tinton dengan livery ini. Jadi ini livery ini tampil ketika si Garuda tuh merebranding ininya dia, logonya dia lah. Ini jadi ini livery tahun 85. Gitu. Ketemunya, Om? Ketemunya ini agak susah ya. Jadi itu berlain cuma nanya sejarah, saya nanya tahu ketemunya di mana. Ketemunya ini di parkiran apartemen. Jadi dia ngejogrok di pojok di parkir apartemen di Jakarta Pusat. Di situ banyak mobil keren-keren. Ada satu jogrok di situ. Terus ya orang bilang itu mau dijual, gini. Makanya saya datang kan. Saya lihat, iya mobilnya gini. Kok bluk gini ya. Tapi karena harganya juga nggak mahal kan. Terus saya lihat, oh ini mobil balap gitu kan, mobil balap. Ada roll barnya, ada joknya, ada dashboardnya. Nah, saya waktu itu juga mikir dashboardnya. Tadi saya sudah cerita ya, dashboardnya kok ini kan TE71, dashboardnya kan bagus. Kenapa dibikin kayak begini? Saya sempat mikir, ini orang goblok atau gimana ya? Yang memodifikasi ngapain nih? Alay banget kok. Dashboardnya dibikin ala-ala balap nggak keruan gini gitu kan. Ya pokoknya udah. Akhirnya saya beli segala macem. Saya riset dong, cari-cari lagi data-datanya. Oh bener, ini mobilnya Om Tinton. Ini gini. Nah yang lebih kaget lagi, saya lihat ada satu iklan, kalau nggak salah rokok Ardat atau apa gitu. Om Tinton lagi nyender gitu di pilar ini. Kelihatan lah dashboardnya. Interiornya. Ya begini mobilnya interiornya. Jadi emang ini bikinan dari Jepang emang udah begini. Berarti saya yang goblok, saya pikir kan. Bukannya orang yang goblok. Wah, emang surganya buat semua pecinta Mazda. Iya, ini Mazda. Ini Mazda RX-7. RX-7 ya. Tapi kenapa belakangnya kayak gitu ya, Meh? Itu juga ya. Jadi ini sejarahnya kan ini Mazda RX-7. Kode bodinya SA22C. SA22C itu Mazda RX-7 yang pertama. Jadi SA22C, habis itu FB, FC, FD gitu ya. Ini SA22C. Nah ini dapatnya agak unik juga ini. Jadi kan emang saya dulu suka nonton di Ancol zaman itu, apalah gitu mobil-mobil apa. Nah waktu itu ada orang nawarin, ini ditawarin di daerah Lembang, Bandung ya, Bandung naik lagi tuh, di bengkel situ jogrok itu diganjel tong gitu kan, nggak ada rodanya. Saya lihat ini RX-7 balap, saya lihat ini apa ya, ini mobil apa gitu ya dan nggak sempet riset kan waktu itu kan. Tapi saya yang yakin, saya lihat ininya nih, kap mesinnya ada sirip hiunya ini nih. Nah biasa kan tidak ada ya kayak gitu ya? Biasanya nggak ada, dan ini kan gembung ya. Kalau saya pikir kalau gembung mungkin bikinan kali ya. Betul. Tapi sirip hiunya ini ikonik banget gitu. Saya benar. Apa jangan-jangan ini mobilnya yang dipakai Om HMP, Hutomo Mandala Putra zaman dulu yang warna pink. Dulu kan saya ingat banget ininya begini nih. Tapi dulu pink. Iya. Udah kan? Ya udah, terus akhirnya nego, saya beli. Terus saya riset, ternyata bener mobil itu. Cuman karena udah repaint, Om nggak. Jadi ternyata dia memang kalau dilihat dari gambarnya dia ada beberapa kali pergantian warna. Jadi yang pertama tuh memang waktu datang pink. Kemudian, saya lupa nih apakah ini dulu atau ini dulu. Karena ini waktu ini dipakai Om Tinton. Saya ingat mungkin ini dulu nih. Jadi pink ke biru, baru ke putih. Iya, ini sebenarnya kalau seingat saya dulu kalau kita nonton di Ancol itu warnanya silver.
silver biru gitu. Jadi ini kalau kena matahari dia silver gitu. Tapi rada biru ya, nggak apa ya, saya nggak ngerti warnanya. Karena di dalam jadi rada biru. Tadi yang masih penasaran sampai sekarang, kira-kira ini buat aerodinamis apa dinginin mesin nggak ya? Kayaknya nggak tahu ya. Tapi semuanya selalu dipertahankan dulu begitu ya. Iya, mungkin tapi sih sempat ditutup. Kayaknya sih selalu ditutup deh. Oh, ini tutup ya hitamnya ya? Itu kayak tutupan gitu. Jadi kayak tutupan di sini. Om, sedikit soal velg ini Om. Ini ada beberapa velg yang banyak lah pokoknya, ini rare. Ada artinya nggak Om? Sehingga Om parkir dan pajang di sini. Ya ini kan konteksnya museum ya kan. Jadi ini velg-velg tahun 70-an, 80-an yang sempat yang ngetop di zaman itu gitu. Dan rata-rata velg-velg mobil balap ini juga itu sih. Contoh misalnya ini velg kan SSR ini velgnya dia, velg apa? Velg serepnya dia. Oke. Iya ada ceritanya lagi, tapi ntar lama lagi. Pokoknya ini istimewa lah ya. Iya, ini velgnya dia. Ini ke dalam lagi nih, Speed Driver. Ini keren banget sih Om. Tadi pertama kali first time lihat kirain Fairlady Om. Iya. Ini sebenarnya apa? Ini Sprinter ya. Oke. Sprinter, Toyota Sprinter TE47. Oke. Jadi kalau generasinya kalau di Levin itu TE35, kalau di kita ada KE30 namanya yang Corolla. Ini kalau anak-anak jadul ada Corolla KE30 4 pintu. Yang dulu dipakai taksi juga macam-macam lah. Nah, ini Sprinternya. Bedanya Sprinter kalau lampunya kan biasa beginilah kalau Sprinter. Sama yang tadi itu juga kalau Sprinter kan lampunya kan cedok gitu. Iya. Sama kalau kayak di tukang tahu di i86. i86 itu kan ada yang Levin, ada yang Sprinter. Yeah. Ada Levin, ada yang Sprinter Trueno. Kalau yang Sprinter Trueno kan lampunya begini. Oke. Kalau yang Levin kan biasa lah, Corolla ya gitu. Ini ketemunya di puncak. Di puncak. Posisinya seperti apa ini? Posisinya udah begini sih posisi. Udah jadi begini ya. Gimana ceritanya ya? Jadi ada ceritanya susah. Jadi ada dua kepemilikan. Oke. Satu ya pemilik mobilnya, satu pemilik suratnya. Kebetulan saya kenal dua-duanya. Yang pemilik mobilnya pembalap nasional, yang pemilik suratnya saya kenal baik, almarhum juga. Ya udah akhirnya saya kontak dua-duanya. Ya akhirnya bisa dapat lah ini. Ini sebenarnya saya udah lihat mobilnya udah lama dipakai balap sama anaknya. Jadi ini mobil balap ini sebenarnya ini tidak dipakai balap yang zaman-zaman jadul di Ancol, bukan. Ini balapnya udah balap retro di Sentul. Mungkin sekitar 2011-an lah, 2011 atau 2014 gitu. Saya sering lihat dia balap di Sentul gitu, dan saya selalu berdoa gitu kan supaya nggak nabrak. Karena suatu saat harus ada di garasi saya. Iya, gitu. Karena ini mobil Sprinter ini langka banget. Iya. Bahkan di Jepang pun dia hanya keluar kalau ada pameran, ada apa. Nggak pernah ngelihat ada yang make di jalan, nggak ada ini. Nah ini kenapa tempatnya paling belakang dulu deh Om? Nggak ada khusus sih, emang bisa di mana aja sih. Di mana aja ya. Jadi ini sebenarnya Starlet juga sama kayak yang tadi ya, yang di depan sana. Jadi Starlet generasi pertama, KP47 kodenya. Jadi gini sejarahnya dulu Indonesia tuh punya 3 Starlet KP47 balap. Oke. 2 ada di sini, 1 nggak tahu kemana. Oh, berarti benar-benar ada 3, 2-nya di sini ya? 2 di sini. Nah, satu lagi kemana ya? Satu lagi infonya, tapi yang seingat saya dulu yang satu lagi itu kan punya Om Tinton, itu justru yang paling kencang. Tapi infonya dia mobilnya eksiden terus ya tidak terselamatkan atau gimana lah, karena kan ini kan bodinya kan fiberglass ya. Oke. Jadi fiberglass semua, bahkan kalau yang depan tuh sampai pintu-pintunya masih fiberglass. Jadi saya ngebayangin aja kalau dia tabrakan atau eksiden ya mungkin selesai ya. Terakhir dipakai rally sama teman saya juga. Oke. Dipakai rally juga, sering dipakai rally. Nah saya juga kalau dia rally saya selalu berdoa tuh. Sama kayak ini, supaya nggak nabrak gitu kan. Kan rally kan ya pohon atau masuk ke apa. Nah dia kan fiberglass ini.
ya kan? Sudah Kalau tidak bisa nabrak diselamatkan. kan hancur gitu kan. Nah, untungnya teman saya ini adalah instruktur. Instruktur safety driving gitu kan. Sudah pasti safe dong. Jadi saya pikir aman, ya kan? Aman. Ya udah dibantu doa, akhirnya ya sampai sekarang aman. Oke, Om Anton. Terima kasih banyak waktunya Om. Udah mau ada di How to Treat Your Car hari ini. Koleksinya keren banget. Semoga nanti bakal ada mobil-mobil lainnya di sini. Amin, amin, Dan makin rame teman-teman PS kesini, udah ada mobil-mobil baru nih. Amin, amin, amin. 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 By the way, terima kasih buat Om Deddy udah rekomendasiin tempat ini dan Om Deddy mantap. Om Anton mantap sekali tempatnya, keren luar biasa. Sampai ketemu di video selanjutnya teman-teman. Di video-video lain mungkin kita mau datang ke tempat orang atau mau di varian seperti biasa. Like, comment, subscribe video ini. Gak suka dislike aja. Sampai ketemu di video How to Treat Your Car dengan mobil-mobil atau koleksi yang gak kalah unik lainnya. Bye-bye teman-teman. Ini kan majalah lama nih. Nah ini contoh nih. Ini kan tadi itu kan cover majalah. Ini kan majalahnya nih. Majalah. Terus foto-foto itu kan dari tengah-tengah majalah ini kan di scan gitu. Ini foto mobilnya waktu cuma dapat potongan-potongan gitu kan. Ini juga dari tengah majalah. Ini beda kan. Ini waktu 83, ini 80. Ini waktu masih dipakai balap. Ini masih ada nih pembalapnya nih, cuman nyari-nyari nggak ada yang kenal ya nyari. Nah itu mobil ini, itu waktu kuning, mobil itu, waktu masih kuning nih. Berarti kalau dulu benar-benar nyarinya harus dari majalah ke majalah Om ya? Iya dari ngobrol, dari majalah, dari ya kalau kita nyari di internet susah ya, nggak ada. Iya. Yang itu tuh ini, yang tadi 808 Rotary itu ini. Oh yang depannya? Di otomotif, mobil ini. Sama ini ada nih. Oke, keren. Di majalah.